Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Herawati dengan NIM 2187203039. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori makro Keynes dengan pasar uang dan pasar tenaga kerja yang meliputi 4 sub pembahasan. Yang pertama mengenai pasar uang, yang kedua pasar tenaga kerja, yang ketiga rekapitulasi proses makro Keynes, dan yang keempat pendekatan ISLM. Pasar uang. Menurut Keynes, pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang dengan penawaran akan uang. Permintaan akan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Sedangkan penawaran akan uang yaitu jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dan bank seperti uang kartal dan uang giral yang beredar di masyarakat. Besarnya permintaan dan penawaran akan uang akan menentukan harga dari uang itu sendiri. Selanjutnya, Keynes mengatakan bahwa permintaan uang timbul karena adanya motif yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motif tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, motif untuk bertransaksi, yang kedua, motif untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga, motif spekulasi atau motif untuk mencari keuntungan. Pertama, motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya, membeli kebutuhan pokok di pasar tradisional yang mengharuskan pembayarannya menggunakan uang tunai. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini yaitu untuk persiapan menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti sakit atau kecelakaan. Jika kita tidak mempunyai uang tabungan, bagaimana kita bisa membayarnya? Yang ketiga, motif spekulasi. Misalnya, kita membeli emas saat harga emas itu sedang murah dan kita menjualnya kembali saat harga emas itu sedang tinggi. Nah, disitulah terjadi spekulasi, yaitu selisih antara penjualan dan pembelian. Pasar tenaga kerja. Menurut Keynes, pasar tenaga kerja adalah sarana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tenaga kerja. Penjual tenaga kerja yang dimaksud di sini yaitu para pencari kerja, sedangkan pembeli tenaga kerja yaitu lembaga atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Tujuan dibentuknya pasar tenaga kerja yaitu untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja yang terjadi di suatu negara. Keynes juga mengatakan bahwa pasar tenaga kerja ini mengikuti pasar barang, yaitu apabila Q atau jumlah barang yang diminta naik, maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan akan ikut naik. Tetapi sebaliknya, apabila jumlah barang yang diminta turun atau Q, maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan akan ikut turun. Ciri-ciri dari pasar tenaga kerja menurut Keynes itu ada 3. Yang pertama, pasar tenaga kerja akan senantiasa jauh dari keseimbangan. Yang kedua, harga tenaga kerja atau upah bersifat kaku. Dan yang ketiga, pengangguran akan selalu ada. Faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja menurut Keynes itu ada 2. Yang pertama inflasi dan yang kedua investasi. Pengertian dari inflasi itu sendiri yaitu kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Maka ketika upah tenaga kerja itu bersifat kontrak, sedangkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan uang, maka kenaikan harga akan lebih cepat dan upah kontrak akan tertinggal atau penurunan upah yang diterima oleh para pekerja. Yang kedua, investasi. Menurut Keynes, kenaikan tingkat investasi akan menaikkan tingkat pendapatan. Karena pendapatan meningkat, maka akan memunculkan permintaan akan barang konsumsi yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja. Rekapitulasi proses makro Keynes. Suatu perekonomian dikatakan mencapai suatu posisi keseimbangan umum general equilibriumnya secara makro
apabila semua pasar ada pada posisi equilibriumnya secara bersama-sama dan secara simultan, di mana pasar yang dimaksud oleh Keynes di sini yaitu pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Dari ketiga pasar tersebut, menurut Keynes, unsur yang paling aktif dalam proses penyesuaian ke arah keseimbangan umum adalah pasar uang dan pasar barang. Sedangkan pasar tenaga kerja hanya mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Pendekatan ISLM. Cara lain untuk menjelaskan proses keseimbangan umum dalam teori Keynes disebut dengan pendekatan ISLM, yang diperkenalkan pertama kali oleh ekonom kenamaan Inggris yang bernama John Hicks pada tahun 1937. Pendekatan ISLM kemudian menjadi sangat populer dan seolah-olah telah menjadi cara standar untuk menyajikan teori makro Keynes dalam buku-buku teks. Demikianlah pembahasan materi mengenai teori makro Keynes dengan pasar uang dan pasar tenaga kerja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.